الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, di awal khutbah ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik segala kemuliaan yang telah mempertemukan kita kembali di Sayyidul Ayyam ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, sang tauladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah cahaya yang diutus bukan membawa pedang, melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi khususnya dan seluruh jemaah umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena hanya takwalah bekal terbaik untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kita hidup di era lisan dan tulisan begitu mudah terucap dan tersebar di media sosial, di warung kopi, hingga di majelis-majelis ilmu. Seringkali kita terjebak dengan keriuhan pembelaan dengan istilah tak berakhlak atau tidak memiliki akhlak kepada sesama. Kontroversi muncul ketika banyak orang mencampur adukan makna akhlak dengan adab, menggunakannya secara serampangan tanpa memahami kedalaman maknanya. Mereka kerap mengumbar tudingan tersebut hanya karena melihat perilaku yang tak sejalan dengan standar kesopanan lahiriah, tanpa benar-benar menyelami hakikat moralitas yang sesungguhnya. Akibatnya terjadi pendangkalan makna, di mana teguran yang awalnya berniat baik berubah menjadi penghakiman sosial yang keliru dan menyakitkan. Ironisnya, orang yang paling gencar kadang meneriakkan kata tidak punya akhlak kepada orang lain, seringkali justru dialah yang tidak memiliki pengertian hakikat akhlak yang sebenarnya. Ketidakmampuan membedakan antara akhlak sebagai perangai batiniah yang mengakar dengan adab sebagai tata krama lahiriah menunjukkan cacat pemahaman. Maka pada kesempatan kali ini, khatib akan menguraikan perbedaan antara akhlak dengan adab agar kita tidak lagi terjebak dalam kebiasaan menghakimi saudara kita sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu khuluqan, yang berarti budi pekerti, tabiat, karakter bawaan lahir atau watak yang tertanam dalam jiwa manusia. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan, mendefinisikan akhlak adalah sebuah ungkapan tentang suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa, yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terdahulu. Jadi akhlak itu adalah kondisi batin, ia adalah akar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak dan adab masyarakat Arab pada masa itu. Akhlak terbagi menjadi dua.
yaitu akhlak mahmudah yang disebut dengan akhlak terpuji, dan akhlak mazmumah yang disebut dengan akhlak tercela. Akhlak terpuji ini adalah perilaku baik sesuai ajaran Islam yang membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak terpuji misalnya yang dikatakan akhlak adalah yang terpuji adalah orang yang berbicara jujur, yang bersifat adil dan amanah, memiliki sifat haya atau malu untuk melakukan kemaksiatan, dan juga melakukan tawadhu, rendah hati, dan tidak menyombongkan diri, atau memiliki sifat iffah atau sikap menjaga hormatan, bersifat sabar, bersyukur, husnudzon, dan berbaik sangka kepada orang lain. Inilah yang namanya akhlak, dan akhlak tersebut disebut sebagai akhlak terpuji. Adapun akhlak yang kedua, yaitu yang didefinisikan sebagai akhlak adalah akhlak tercela. Sikap ini atau tindakan ini adalah tindakan buruk yang harus dihindari karena merusak iman dan mendatangkan mudarat. Akhlak tercela misalnya bersifat riya, kebaikan agar dipuji orang lain, atau bohong, atau takabur dan sombong, suka meremehkan orang lain. Akhlak tercela lainnya misalnya seperti dengki dan iri, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, atau memiliki sifat namimah, suka mengadu domba, seperti yang ada ditiadakan dan yang tidak ada diada-adakan, atau juga bersifat ujub, kagum dengan diri sendiri, bersifat kikir atau pelit, suka menghibah, menggunjing orang, membicarakan keburukan orang lain, bersifat ainiyah atau egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Jemaah sekalian, jika seorang sering meminta dipuji, seorang iri, dengki, atau membicarakan orang, suka mengadu domba, menghasut, berbohong, sebenarnya dia tetap memiliki akhlak, namun disebut dengan akhlak tercela atau akhlak madmumah, bukan orang yang memiliki akhlak terpuji. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari akar akhlak inilah kemudian turunannya berupa istilah-istilah lain yang sering kita dengar keseharian, seperti tidak punya moral atau disebut dengan moral, yaitu ajaran tentang baik buruk perbuatan yang diterima umum oleh masyarakat. Moral standar tentang makna benar dan salah yang bersifat umum dan komunitas tertentu. Ada juga istilah disebut dengan etik, yaitu refleksi kritis yang mengenai norma dan nilai moral yang disepakati oleh masyarakat atau kelompok. Seperti contohnya adalah dalam profesi tertentu, misalnya etika profesi dokter yang wajib menjaga kerahasiaan pasien, atau etika berbisnis berwirausaha, yaitu dilarang mengurangi timbangan. Ada juga istilah sopan santun atau tata krama, yaitu aturan perilaku praktis dan pergaulan sehari-hari yang dianggap sopan dan menghargai orang lain. Ini adalah sifat budaya dan sosial. Contohnya adalah mengucapkan permisi saat berjalan di depan orang tua, mengetuk pintu sebelum masuk, dan menjabat tangan dengan ramah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika akhlak adalah akar, maka adab adalah buahnya yang tampak. Adab adalah norma atau aturan sopan santun yang didasarkan pada aturan agama dan budaya, menunjukkan kehalusan budi pekerti. Adab adalah penerapan akhlak dalam bentuk tata cara atau etika yang baik dalam suatu aktivitas tertentu. Contoh-contoh adab misalnya seperti adab berkumpul dalam majelis. Ketika berkumpul dalam majelis, maka datang tepat waktu seperti yang diundang, berlapang-lapang dalam tempat duduk. Jika ada yang baru datang, bergeserlah dan memberi ruang. Tabe atau permisi ketika melewati orang yang sedang duduk, lakukan dengan hormat, menundukkan badan, dan mengucapkan permisi. Ini adalah adab, bukan disebut sebagai akhlak ketika orang melanggar. Contoh yang lain adalah adab berbicara. Berbicara baik atau kita diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam.
Adab berbicara juga tidak memotong pembicaraan orang lain, menyapa dengan hormat, dengan panggilan seperti bapak, ustadz, abang atau kakak. Jangan langsung menyebut nama lawan bicara tanpa gelar atau sapaan yang pantas, terutama kepada yang lebih tua. Ketika orang melanggar adab berbicara ini, dia bukan disebut tidak memiliki akhlak, tetapi dia kurang beradab. Adab lainnya seperti adab bertamu, datang mengucapkan salam, mengetuk pintu atau memencet bel maksimal 3 kali. Jika tidak ada jawaban, kita dianjurkan pulang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah izin 3 kali. Jika diizinkan bagimu maka masuklah, dan jika tidak ada maka pulanglah. Hadis rawahu Bukhari. Bertamu juga harus memilih waktu yang tepat. Jangan bertamu saat waktu orang istirahat, kecuali sudah dijanjikan. Jangan bertamu sedang saat orang tidur. Jangan bertamu saat jam makan keluarga, kecuali diundang. Bertamu sebentar saja, sampaikan hajatnya, habis itu pulang. Jangan berlama-lama sehingga tuan rumah merasa segan untuk mengusir, padahal mereka juga butuh istirahat. Bagi tuan rumah, muliakanlah tamunya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya dan tamunya. Bahkan saking seringnya malaikat Jibril mengucapkan ini, merintah dari Allah Subhanahu wa taala, Jibril mengira bahwa wasiat memuliakan tetangga dan tamu dikira adalah untuk mendapatkan warisan. Adab yang lain jemaah rahimakumullah, yaitu adab menasihati orang lain, tidak menasihati di tempat umum. Ini adalah adab yang paling penting. Menasihati di depan orang banyak sama saja dengan mempermalukan orang tersebut. Orang yang dinasihati di keramaian cenderung akan merasa diserang harga dirinya, sehingga dia tidak akan membela diri meskipun ia tahu dia salah. Imam Syafi'i sendiri menyampaikan, berilah aku nasihat saat aku sendirian, dan janganlah memberiku nasihat di tengah keramaian, karena nasihat di tengah keramaian manusia itu adalah salah satu jenis penghinaan yang tidak sudi aku mendengarnya, kata Imam Syafi'i. Memberi nasihat juga menggunakan kata-kata yang lembut, sebagaimana firman Allah, qaulan layyina, memberikan dengan kata-kata yang lembut. Menasihati dengan memilih waktu dan kondisi yang tepat. Jangan memberikan nasihat saat orang tersebut saat marah, saat orang tersebut sangat lelah, atau dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Carilah momen waktu ketika hatinya sedang lapang dan tenang. Menasihati orang juga harus menjaga aibnya yang dinasihati. Setelah menasihati, jangan menceritakan kesalahan orang tersebut kepada orang lain. Juga dalam menasihati adabnya bersabar atas respon yang diterima oleh orang yang kita nasihati. Tidak semua nasihat langsung diterima. Jika ada orang tersebut menolak atau malah marah, tugas kita adalah bersabar dan mendoakan, bukan balik memusuhinya. Jika ini dilanggar, tak baik bila kita mengatakan dia tidak punya akhlak, namun yang benar adalah tidak memiliki adab yang baik. Adab yang lain yaitu seperti adab makan. Dia harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membaca bismillah dengan posisi duduk, tidak mencela makanan yang tidak disukai, dan berhenti sebelum kenyang, tidak mengambil makanan yang bukan di depannya, menawarkan orang di dekatnya untuk diajak makan terlebih dahulu. Termasuk juga dikatakan adab adalah adab buang air besar atau air kecil, buang hajat, seperti masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan, tidak menghadap atau membelakangi kiblat, tidak kencing di air yang tenang karena ditempati jin dan merusak kebersihan sumber air, tidak kencing di lubang tanah sarang hewan,
dan tidak pula kencing di bawah pohon yang sedang berbuah karena mengganggu pemilik atau pohon yang berbuah tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semua poin mulai dari adab berbicara, bertamu, menasehati bukanlah definisi arti dari mana akhlak itu sendiri, melainkan disebut dengan adab. Adab adalah manifestasi lahiriah, namun kita kadang justru terjebak ketika melihat orang tidak cuci tangan sebelum makan atau berbicara keras, kita langsung memvonis mereka orang yang tidak memiliki akhlak. Padahal mungkin saja hatinya sangat bersih, sangat ikhlas, sabar, mempunyai akhlak mahmudah terpuji, hanya saja ia kurang terpapar pendidikan tentang tata krama spesifik yang disebut adab. Sebaliknya, ada orang yang sangat pandai bersilat lidah, sopan santun lahiriah, pakaiannya rapi, ucapannya manis, adab yang tampak baik, namun di hatinya penuh dengki dan suka mengadu domba, maka dia memiliki yang disebut dengan akhlak tercela. Siapakah yang lebih berbahaya? Tentunya orang yang kedua. Oleh karena itu, kesimpulan dari khutbah kali ini, akhlak merupakan kondisi batiniah atau watak yang tertanam kuat di dalam jiwa manusia, sedangkan adab adalah manifestasi lahiriah dari akhlak tersebut dalam bentuk tata krama dan etika praktis di berbagai sendi kehidupan. Semoga kita bisa memperbaiki perilaku kita dengan keluarga kita juga, dan tidak mudah memvonis orang tidak memiliki akhlak hanya karena dari perbedaan segi dari adab. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah billati hiya ahsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.